Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Stapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Wirodopo korban persekongkolan. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa di rumah Wirodopo terjadi ketegangan antara Lurah Gedangan yang memberikan penawaran kepada Wirodopo, tetapi Wirodopo menolaknya. Kemudian Lurah Gedangan memberikan ancaman sehingga Wirodopo perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Bagaimana kelanjutan kisah itu? Simak bersama-sama. Sampai tengah malam, kesepian malam berjalan tanpa terganggu. Manahan dan Handoko sudah berbaring di pemandingan mereka. Namun mereka sama sekali tidak meninggalkan kewaspadaan, meskipun mereka tidak berjanji. Namun di dalam hati mereka masing-masing tersimpan suatu keinginan untuk membantu Wirodopo kalau kemudian terjadi sesuatu. Apabila dianggap perlu, dengan diam-diam Manahan meraba-raba dinding. Kalau terpaksa, dinding kayu dan bambu itu harus dijebolnya untuk dapat dengan segera sampai di ruang dalam. Baru ketika tengah malam lewat, terjadilah sesuatu. Beberapa orang terdengar hilir mudik di halaman. Bahkan beberapa di antaranya telah berada di halaman belakang. Hati Manahan dan Handoko kemudian berdebar-debar pula. Karena itu meskipun mereka masih tetap berbaring, tetapi siap untuk melakukan setiap gerakan yang perlu. Apalagi ketika dengan telinga yang tajam mereka mendengar ada napas orang dekat di muka pintu ruang. Malahan mereka melihat pula dinding ruang itu bergerak-gerak. Pastilah bahwa ada orang yang sedang mengintip. Namun demikian, mereka masih tetap berbaring sehingga tidak menimbulkan suatu kecurigaan. Tetapi sampai beberapa lama mereka sama sekali tak mengalami sesuatu. Meskipun langkah-langkah di halaman masih saja terdengar, namun agaknya mereka yang hilir mudik itu tak berbuat lain kecuali berjalan ke sana kemari. Sehingga dengan demikian Manahan menduga bahwa orang-orang itu hanyalah ditugaskan untuk mengawasi Wirodopo. Sedang Wirodopo agaknya tidak mau membuat perkara. Ia masih tetap di dalam rumahnya. Meskipun masih juga kadang-kadang terdengar suara senjatanya yang agaknya tak lepas dari tangannya. Dengan demikian rumah itu diliputi oleh ketegangan yang semakin memuncak. Manahan dan Bagus Handoko sama sekali tidak mencemaskan keadaan mereka, karena mereka merasa cukup mampu untuk menjaga diri. Tapi mereka menjadi tegang pula karena teka-teki yang mengetuk-ngetuk perasaan mereka terus-menerus sejak siang tadi. Mereka ingin teka-teki itu segera terpecahkan. Tapi ketika malam sudah semakin dalam, terdengarlah hiruk-pikuk di kejauhan. Segera Manahan dan Bagus Handoko bangkit untuk memperhatikan suara-suara itu yang semakin lama terdengar semakin riuh. Dengan pengetahuannya yang tinggi, Manahan segera mengetahui bahwa keributan itu adalah keributan pertempuran. Tetapi ia tidak dapat menebak pihak-pihak manakah yang sedang bertempur itu. Mungkin pihak penduduk pedukuhan itu di bawah pimpinan lurah mereka sedang menyerang Sawung Sariti dengan para pengikutnya. Kalau demikian, maka besar kemungkinannya
Laskar Gedangan akan dimusnahkan. Tetapi kalau demikian halnya, lalu siapakah yang berdiri di belakang Lurah Gedangan itu, yang menjanjikan hadiah besar? Saat kemudian tiba-tiba terdengar Wirodopo menggeram lalu berteriak, "Siapa di luar?" Terdengar suara tertawa pendek. Kemudian jawabnya, "Kau tak perlu mengenal aku, Wirodopo." "Baik, aku tak perlu mengenal engkau," sahut Wirodopo. "Tapi hentikan pengkhianatan itu." Manahan dan Bagus Handoko berdebar-debar dan cemas mendengar percakapan itu, tapi juga terkejut. Ternyata yang berada di halaman bukanlah Laskar Gedangan. Dan karena kekalutan itu, Manahan dan Bagus Handoko menjadi ragu-ragu untuk berpihak. "Kalau kalian tak mau menghentikan pengkhianatan itu, aku yang akan berbuat," terdengar kembali Wirodopo berteriak. Dan kembali terdengar tawa menyeramkan di halaman. "Kau jangan belagak, Wirodopo. Seandainya engkau memiliki kesaktian sekalipun, kau tak akan memenangkan kami berenam. Karena itu tetaplah engkau di rumahmu sampai ada keputusan hukuman apa yang harus engkau jalani besok." "Gila," potong Wirodopo. "Kau kira aku sebangsa cacing yang tak mampu berbuat apa-apa? Cobalah kalian meskipun berenam masuki rumahku ini. Jangan harap dapat keluar lagi dengan selamat." "Luar biasa," teriak orang lain dari halaman. "Sayang, kami tak mendapat perintah untuk memasukinya." Wirodopo tidak menjawab, tetapi ia menggeram penuh kemarahan. Kemudian terdengar langkahnya hilir mudik di dalam rumahnya. Kegelisahan di rumah itu tidak saja mencengkam hati Wirodopo, tetapi juga merayap-rayap di kepala Manahan dan Bagus Handoko, sehingga tanpa disengaja Manahan pun kemudian bangkit dan berjalan pula hilir mudik di dalam ruangan. Sedang Bagus Handoko menjadi asik bermain-main dengan ujung tombaknya yang keramat, Kyai Bancak. Ternyata pertempuran yang hiruk pikuk itu tak berlangsung lama. Saat kemudian suara itu telah lenyap. Tetapi justru karena itu Manahan jadi curiga. Ia mendapat firasat bahwa ada sesuatu permainan yang kotor di balik segala peristiwa ini. Ia kemudian teringat akan kelicikan Lembu Soro. Tidaklah mustahil bahwa anaknya pun akan berbuat demikian. Belum lagi Manahan mendapat suatu perkiraan apa-apa. Terdengarlah beberapa ekor kuda berderap memasuki halaman, langsung mengepung rumah. Lamat-lamat terdengar suara Wirodopo marah. "Setan, orang itu benar-benar cari perkara." Kemudian disusul sebuah teriakan di halaman. "Masih adakah tikus itu di dalam?" "Masih, Tuan," jawab yang lain dari halaman pula. "Bagus, ia harus bertanggung jawab atas peristiwa itu," sahut yang lain. Lalu terdengar beberapa orang berloncatan turun, disusul oleh ketukan pada pintu rumah Wirodopo. "Hei Wirodopo, bukalah pintu." "Siapakah engkau?" teriak Wirodopo dari dalam. "Apa pedulimu? Tak ada kesempatan untuk bermanis-manis dan sapa menyapa. Buka pintu dan ikuti aku menghadap anak Mas Sawung Sariti," jawab yang di luar. "Aku bukan pegawainya, buat apa aku menghadap?" sahut Wirodopo dengan beraninya. Mendengar jawaban itu, Manahan dan Bagus Handoko saling berpandangan. Agaknya Wirodopo tidak sendiri di pihak Sawung Sariti. Tiba-tiba perasaan mereka jadi lega. Kalau sampai mereka terpaksa melibatkan diri, mereka tidak perlu segan-segan, sebab mereka itu pasti tidak akan membantu anak Lembu Soro itu. Sementara itu terdengarlah beberapa orang tertawa berderai. Dan kembali terdengar seseorang berkata, "Kau terlalu sombong, Wirodopo. Apakah engkau kira pintu rumahmu berlapis baja dan kau sendiri bertulang besi sehingga berani membantah perintah ini?" "Aku kira engkau juga belum bertulang besi," jawab Wirodopo dengan beraninya. "Karena itu buat apa aku takut? Cobalah pecahkan pintu."
Aku ingin melihat kalau engkau berani. Agaknya yang di luar pun jadi ragu. Terdengarlah ia mengumpat dan kemudian berkata, Wirodopo, kalau kau jantan keluarlah. Sekarang terdengar suara Wirodopo menghina. Jangan bicara tentang kejantanan. Kalau kau datang sendiri sebagai jantan sejati, akan aku sambut di halaman dengan penuh kejantanan. Kembali terdengar orang itu mengumpat-umpat. Kemudian berkatalah ia kepada anak buahnya, biarlah ia hidup sampai esok pagi. Jagalah jangan sampai lolos. Jika orang-orang malas yang tidur di ruang belakang, ada kerja buat mereka esok. Baik Kakang, jawab yang lain. Setelah itu terdengar derap kuda menjauh. Tetapi tidak berapa lama kemudian terdengar derap itu mendekat kembali, bahkan lebih banyak lagi. Ketika kuda itu telah berhenti di halaman, terdengar suara yang sudah dikenal oleh Manahan dan Bagus Handoko, yaitu suara Sawung Sariti. Wirodopo, kau benar-benar tidak mau keluar? Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Kau mengkhianati kami, sehingga beberapa orang kami menjadi korban. Jangan coba putar balikkan keadaan, bantah Wirodopo dari dalam. Bagus, kalau engkau tak mau keluar, aku suruh bakar rumahmu ini, ancam Sawung Sariti. Maka musnahlah Wirodopo sekeluarga. Gila, teriak Wirodopo. Begitukah cara putra kepala daerah perdikan yang besar memaksakan kehendaknya kepada orang lain? Terdengar Sawung Sariti tertawa dengan nada yang tinggi. Kemudian katanya, aku tidak peduli, keluarlah. Rumah dan keluargamu akan selamat. Mungkin kau juga akan selamat kalau ternyata engkau tak bersalah. Juga suruh orang-orang malas peliharaanmu itu pergi bersama engkau. Ada pekerjaan untuknya. Kemudian suasana dicengkam oleh kesepian. Bagus Handoko memandang Manahan dengan penuh pertanyaan. Hal itu diketahui oleh Manahan sehingga terdengar ia berbisik, kita ikuti mereka Handoko, jaga dirimu baik-baik. Agaknya pada suatu saat kita harus bertindak. Handoko mengangguk. Ketika ia bersamaan dengan itu terdengar langkah menuju ke ruangan itu. Saat kemudian terdengar orang membentak-bentak, ayo keluar, keluar. Sekali lagi Handoko memandang wajah Manahan yang tetap tenang, seperti air di telaga yang dilindungi oleh gunung-gunung dari gangguan angin. Ketika Manahan menganggukkan kepalanya, Handoko pun berdiri, lalu bersama-sama melangkah ke arah pintu. Demikian pintu terbuka, menyerbulah beberapa orang masuk. Manahan dan Handoko segera didorong keluar dengan bentakan-bentakan yang kasar. Di luar gelap malam masih membalut seluruh pedukuhan kecil yang sepi itu. Namun saat itu digemparkan oleh kedatangan tamu-tamu dari Banyu Biru yang agaknya membuat keributan. Kemudian mereka digiring ke halaman depan, dan di sana ternyata Wirodopo pun terpaksa keluar rumah pula. Ia masih memperhitungkan keselamatan keluarganya, sehingga ketika rumahnya diancam akan dibakar, terpaksa ia mengambil keputusan lain. Dengan dikawal kuat, mereka bertiga segera dibawa ke kalurahan. Sawung Sariti dengan naik kuda berlari mendahului. Sampai di pendopo kelurahan, Manahan melihat beberapa orang bersenjata siap berjaga-jaga. Nampaknya mereka adalah gabungan dari laskar pedukuhan itu bersama-sama dengan laskar Pamingit. Sedang di antara mereka tidak nampak seorang pun dari Banyu Biru. Manahan yang tajam pandangannya segera memperhitungkan keadaan itu. Wirodopo kemudian sebagai seorang pesakitan dihadapkan kepada Sawung Sariti yang duduk di samping lurah pedukuhan itu. Wirodopo, kata Sawung Sariti dengan lagak seorang hakim, sadarkah engkau akan segala perbuatanmu? Wirodopo memandang Sawung Sariti dengan penuh kebencian. Aku berbuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk kebaikan nama pedukuhan yang telah aku bina berpuluh-puluh tahun.
Tutup mulutmu, bentak Sawung Sariti. Jangan coba berkata yang bukan-bukan. Aku bertanya dan diminta pertanggungjawabanmu atas kematian orangku yang paling baik. Bukankah kau telah membuat gerombolan untuk merampok kami? Wirodopo menggeram marah. Setan pun tak akan percaya ocehanmu, jawabnya. Sawung Sariti menjadi marah sekali. Dengan nada yang tinggi ia berkata hampir menjerit, Wirodopo, kau telah menghina rombongan kami. Apakah engkau kira bahwa kami tak mampu bertindak? Dengarlah baik-baik. Rombongan kami dengan kekuatan cukup akan dapat memusnahkan seluruh pedukuhan ini. Tetapi kami tidak akan berbuat demikian. Kami tahu bahwa tidak seluruh penduduk ini bersalah. Ternyata bahkan ada beberapa orang yang membantu kami, dan aku akan berterima kasih kepada mereka itu. Sekarang katakan kepada kami, siapa yang turut dalam penyerbuan itu? Atau barangkali engkau minta bantuan kepada salah satu gerombolan di sekitar daerah ini? Malahan mungkin 2 orang yang kau sebut perantau malas itu adalah anggota gerombolan pula. Mata Wirodopo menjadi menyala-nyala dengan gigi gemertak. Ia menyaut, jangan banyak bicara. Apakah sebenarnya maksudmu? Membunuh aku atas permintaan lurah pengecut itu, supaya aku tidak selalu membayanginya. Aku menolak turut dalam permainan gila-gilaan itu, tetapi agaknya lurah yang tamak itu takut aku membuka rahasia. Diam, bentak lurah yang sejak tadi berdiam diri. Kau mau menyeret orang lain masuk ke jurang yang telah kau gali sendiri. Wirodopo tertawa rendah. Pengecut, kau pengecut, sahut Sawung Sariti. Nah, rakyat Gedangan, pedukuhanmu telah dinodai oleh Wirodopo. Untunglah bahwa aku tidak memusnahkan kalian, tetapi aku menuntut kesetiaan kalian pada pedukuhanmu ini. Apakah yang dapat engkau lakukan untuk membuktikan itu? Sedang sekarang di hadapanmu berdiri seorang pengkhianat. Akibat kata-kata Sawung Sariti itu dalam sekali, segera semua orang yang hadir di pendopo matanya tertuju kepada Wirodopo. Wajah-wajah itu kemudian menjadi semakin tegang, disusul kata-kata lurah mereka. Atas nama pimpinanmu, bertindaklah. Kata-kata itu merupakan aba-aba yang serentak menggerakkan orang-orang Gedangan yang berdiri di pendopo untuk segera mereka melangkah maju dengan senjata di tangan, siap untuk membunuh Wirodopo. Manahan terkejut menyaksikan peristiwa itu. Segera ia teringat bagaimana ia sendiri pernah mengalami fitnah yang dituduhkan oleh Lembu Soro di Banyu Biru. Untunglah pada saat itu Gajah Soro sempat mencegahnya. Tetapi kali ini pimpinan mereka justru berdiri di pihak Sawung Sariti. Maka segera ia menggamit Bagus Handoko yang segera dapat menanggapi. Maka berbisiklah Manahan, Handoko, kita bebaskan Wirodopo. Tetapi aku tetap ingin mengetahui siapakah yang terbunuh di antara rombongan Sawung Sariti. Karena itu marilah kita menarik perhatian mereka dengan melarikan diri. Tetapi ingat, kita harus tertangkap. Lalu apakah mereka tidak akan membunuh kita? Tanya Handoko. Tidak, sebab ada sesuatu yang harus kita lakukan. Mungkin sesuatu yang sangat rahasia. Baru sesudah itu kita akan dibunuh, jawab Manahan.